Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Mia Ardianti dan rekan saya. Erika Septianing Tias. Kami di sini akan membahas tentang populasi, sampel, korelasi, dan regresi. Yang pertama di sini akan kita bahas populasi. Populasi di sini adalah wilayah generalisasi dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Unsur populasi ada dua, yang pertama orang atau benda, yang kedua memiliki karakteristik. Contohnya yang pertama, semua mahasiswa setia PGRI Dewantara Jombang. Yang kedua, satu orang bisa jadi sampel selama memiliki semua karakteristik yang dibutuhkan. Contohnya adalah dalam dunia kedokteran. Kemudian sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut Nana Suyadi Sukamadinata tahun 2009, sampel di sini adalah kelompok kecil yang secara nyata diteliti dan ditarik kesimpulan. Dalam menentukan sampel, langkah awal adalah yang harus ditempuh itu membatasi jenis populasi atau menentukan populasi target. Di sini kami sertakan contoh karakteristik sampel yang diambil tidak mewakili karakteristik populasi. Contohnya adalah persepsi para siswa terhadap pemberian layanan BK di sekolah. Tapi angketnya diberikan kepada seluruh siswa termasuk yang belum mendapatkan layanan BK di sekolah. Alasan pengambilan sampel. Yang pertama, keterbatasan waktu, biaya, tenaga yang dimiliki oleh peneliti. Yang kedua, penelitiannya bersifat penjajangan. Yang ketiga, setiap unsur dalam populasi dianggap memiliki karakter yang sama atau homogen. Yang selanjutnya adalah ukuran sampel. Ini dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, biaya, waktu, tenaga yang tersedia. Yang kedua, derajat keseragaman atau homogenitas. Yang ketiga, rancangan analisis atau deskriptif, korelasi, komparasi. Yang keempat, banyaknya unsur dalam populasi. Kemudian teknik pengambilan sampel ini kita bedakan menjadi dua. Yang pertama, sampel acak atau probability sampling. Yang pertama, simple random sampling. Yang kedua, stratified random sampling. Yang ketiga, cluster atau area sampling. Yang kedua, sampel tidak acak atau non probability sampling. Yang pertama, systematic sampling. Yang kedua, quota sampling. Yang ketiga, accidental sampling. Yang keempat, purposive sampling. Yang kelima, snowball sampling. Di sini akan kita jelaskan kembali atau penjabarannya. Yang pertama ini sampel acak atau tadi probability sampling. Yang pertama, simple random sampling. Jika setiap unsur dalam populasi dianggap sama atau homogen oleh peneliti, atau perbedaan-perbedaan yang ada dalam setiap unsur populasi tidak dianggap penting oleh peneliti, dan jumlah unsur dalam populasi tidak begitu banyak. Yang kedua, stratified random sampling. Jika unsur populasi heterogen, contohnya heterogen dalam jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, status pekerjaan. Keragaman tersebut bermakna bagi analisis penelitiannya. Maknanya agar tidak terambil hanya dari kelompok atau strata tertentu saja. Kita dapat menggunakan cara yang kedua ini tadi. Yang ketiga, cluster sampling digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang diteliti sangat luas, contohnya jumlah penduduk dalam satu negara, provinsi, atau kabupaten. Teknik sampel digunakan bertahap dari negara, provinsi, kabupaten.
Setelah terpilih sampel yang terkecil, baru dipilih sampel yang acak. Regresi linier sederhana. Regresi adalah suatu alat analisis yang menitikberatkan pada pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Terdiri dari variabel independen atau bebas dan dependen atau terikat. Diagram pencar menggambarkan hubungan dua variabel dalam bentuk grafis, terdiri dari A. Diagram hubungan positif arah condong ke kanan, B. Diagram hubungan negatif arah condong ke kiri, C. Diagram hubungan berbentuk garis lengkung, D. Diagram tidak mempunyai hubungan berupa titik-titik yang berpencar tidak membentuk arah. Pola hubungan pada diagram scatter. Hubungan positif, jika X naik maka Y juga naik, dan jika X turun maka Y juga turun. Hubungan negatif, jika X naik maka Y akan turun, dan jika X turun maka Y akan naik. Tidak ada hubungan antara X dan Y. Koefisien kolerasi adalah alat untuk mengukur tingkat keeratan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, tetapi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Keterangan jika R sama dengan -1 artinya derajat keeratan hubungan dua variabel sangat kuat dan mempunyai hubungan atau berlawanan arah. Jika R sama dengan 0 artinya dua variabel tersebut tidak mempunyai hubungan sama sekali. Jika R sama dengan 1 artinya derajat keeratan hubungan sangat kuat dan mempunyai hubungan positif atau searah. Persamaan garis regresi adalah model persamaan yang menunjukkan kepekaan variabel bebas akan mempengaruhi variabel terikat, digunakan untuk menghitung dan membuat peramalan. Keterangan IR sama dengan hasil ramalan variabel terikat berdasar garis regresi. X sama dengan nilai variabel bebas. A sama dengan nilai tetap, nilai Y pada X sama dengan 0. B sama dengan arah garis atau slope. Untuk memperoleh nilai A dan B ditentukan dari dua persamaan garis
dengan metode kuadrat terkecil dengan rumus yang bisa kalian lihat di bawah ini. Interpretasi terhadap nilai koefisien regresi. Tanda positif atau negatif dan nilai koefisien regresi bukanlah menyatakan tanda aljabar, melainkan menyatakan arah hubungan atau lebih tegasnya menyatakan pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Nilai B yang positif menyatakan bahwa variabel bebas X berpengaruh positif terhadap nilai variabel terikat Y. Sedangkan nilai B yang negatif, B dengan tanda negatif, menyatakan bahwa variabel bebas X berpengaruh negatif terhadap nilai variabel terikat Y. Analisis kolerasi seperti telah dijelaskan di muka, analisis regresi bertujuan untuk mengetahui pola hubungan antara dua variabel, apakah hubungan kedua variabel tersebut linier atau tan-linier. Pola hubungan ini dinyatakan oleh persamaan regresi. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui pengaruh varian bebas X terhadap variabel terikat Y, serta untuk mengadakan taksiran nilai Y berdasarkan nilai X tertentu yang telah diketahui. Sedangkan analisis kolerasi bertujuan untuk mengetahui keeratan hubungan atau kuat atau lemahnya hubungan antara variabel bebas X dengan variabel terikat Y, tanpa melihat bentuk hubungannya apakah linier atau tan-linier. Kuat lemahnya hubungan antara dua variabel dilihat dari koefisien kolerasinya. Jadi, koefisien kolerasi atau R merupakan alat untuk mengukur kuat lemahnya hubungan antara dua variabel, sedangkan koefisien determinasi ditunjukkan dengan R pangkat 2.